Pak Sofyan, selaku Ketua Paguyuban Kampung Markisa nih Pak. Nah ini kan namanya ketua kan tidak gampang nih Pak ya. Awalnya gimana dulu ini Pak? Ya, artinya sama yang tadi sudah dijelaskan sama para Pak Ketua RT ya, bahwa dulunya ini adalah tumpukan sampah. Di sini ada empang dulu, empang ikan, tapi sudah lama nggak pakai, akhirnya dijadikan tempat buang sampah oleh warga sekitar pada itu warga Pasar Baru. Lama kelamaan itu semakin menumpuk sampai sekitar 35 tahunan lah, sampah itu menumpuk. Akhirnya dengan adanya PHBS, pola hidup bersih dan sehat itu, kami warga yang ada di Kelurahan Pasar Baru, khususnya RT 02, dulu RT 02, itu masuk kategori kampung kumuh, sehingga kami terkena daripada proyek PHBS tadi. Dari PHBS itulah kami akhirnya bisa berubah dengan menerapkan bagaimana pola hidup bersih dan sehat, sehingga pola pikir kami yang dulunya hanya katakanlah buang sampah sembarangan, bakar sampah sembarangan, dengan adanya PHBS tadi pola pikir kami berubah, sehingga mengubah daripada hidup kami yang tadinya bahasanya urakan menjadi ya sedikit teratur lah. Bisa dilihat sekarang ini bahwa dulu pentingnya tumpukan sampah, sekarang menjadi lebih enak, lebih nyaman, sehingga bisa jadi tempat untuk warga berkumpul di sini dan juga tempat arena bermain anak-anak. Tapi ini kan tidak gampang ya, karena posisi selaku Ketua Paguyuban dan harus merubah karakter dulu, karakter setiap seluruh warga di Kampung Markisa ini. Dulu sempat ada kesulitan atau mulus-mulus saja gitu Pak? Baik, mungkin kalau untuk menjadi Ketua Paguyuban saya baru kemarin terpilih ya, karena alih tugas dari yang lama ke yang baru. Kebetulan saya kemarin terpilih menjadi Ketua Paguyuban yang baru. Yang lama itu Bapak RT Rijal. Tentunya apa yang jadi pertanyaan bahwa di sini ada kesulitan atau tidak, itu tentu saja banyak sekali kesulitannya. Bagaimana kita harus merubah mindset orang untuk bisa berubah menjadi yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya bersih rapi, itu tidak semudah apa yang kita bicarakan. Kita harus buang sampah, tentu saja mereka belum tentu harus ngikutin apa yang kita inginkan. Nah, dari pola itulah kita sedikit demi sedikit merubah warga di sekitar yang ada di Kampung Markisa ini untuk bisa berubah. Ya alhamdulillah dengan rutin ya kita memberikan edukasi, akhirnya mereka bisa berubah seperti ini. Dan tentunya Markisa sendiri juga artinya celetehan, artinya semacam idiom ya, ungkapan bahwa Markisa itu mari kita sadar. Dari yang tadinya tidak sadar membuang sampah sembarangan menjadi sadar, sekarang itu menjadi tertata rapi seperti ini. Ini kan sudah tertata rapi ya, tapi bagi Bapak sendiri apa aja sih yang catatan yang mungkin jadi bahan evaluasi ya, apalagi sekarang kan boleh dibilang momen harus bangkit ya pasca kena COVID. Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh para ketua RT bahwa dari tingkat di atasnya seperti Pak Lurah, Pak Camat, dan Wali Kota ya, memberikan instruksi kepada beliau-beliau yang ada di bawah ini untuk Kampung Markisa harus bangkit kembali. Dan tentunya tidak semudah apa yang kita bicarakan, bahwa untuk membangun itu tentunya apalagi pasca COVID seperti ini, kita sudah terkuras habis semuanya untuk COVID. Baik anggaran pemerintah mungkin bisa jadi, juga termasuk anggaran-anggaran kita yang ada di sini juga belum. Bagian warga juga ada yang terkena PHK segala macam, sehingga untuk bangkit kembali kami sangat sulit sekali. Dulu kami bahasanya untuk berswadaya itu mudah ya, hampir seperti itu, tapi dengan adanya COVID tadi ditambah kami harus membangun ya, sangat sulit sekali. Nah alhamdulillah dengan adanya dorongan itu, kami menemukanlah yayasan yang sangat ya katakanlah notabene sangat
sangat mudah buat kami untuk kami jalankan. Mereka yayasan itu tidak sulit-sulit untuk memberikan katakanlah syarat-syarat, tidak memberikan syarat-syarat khusus gitu loh. Kita mau bangun, hayu, yayasan itu mendukung, yaitu Yayasan Haji Erick Thohir seperti itu. Kami diberikan fasilitas, kami bangun seperti ini. Ini semuanya alhamdulillah dengan adanya bantuan peri-peri, kami bisa bangkit kembali seperti ini. Dan kami kedepannya berharap bahwa apa yang diharapkan dari Yayasan Erick Thohir juga sesuai sama yang kita harapkan. Apa-apa aja Pak? Mungkin pembangunan fasilitas apa yang pengen dibangun Pak? Ya. Dulu kami waktu PHBS itu ada istilahnya KWT ya, kelompok wanita tani itu ada lahan di belakang saya ini ada lahan. Nah, tentunya lahan ini akan kita alih fungsikan untuk menjadi taman ya semacam bunga dan juga spot untuk selfie segala macam, dan mungkin kami akan membuat arena-arena bermain seperti ayun-ayunan, seperti jotan lah seperti itu. Dan hanya saja sekarang ini kami belum kami ubah karena kami juga sedang menyusun proyek-proyek itu dengan tim kami dari paguyuban, khususnya dari tim kreatif Kampung Markisa. Nah, kami berharap dengan menjadi titik kumpul di Kampung Markisa ini seperti kita sebutnya social healing ini, tentunya masyarakat atau anak-anak yang ada di sekitar Kampung Markisa itu bisa tidak usah jauh-jauh main ke luar, artinya bermain di kampung sendiri juga udah merasa nyaman dan merasa indah. Dan tentunya bila masyarakat di sini sudah nyaman, sudah merasa betah dan merasa enjoy untuk bermain di sini, tentunya kita bisa berharap untuk menarik warga-warga lain di luar Kampung Markisa untuk datang ke sini. Dan tentunya ini menjadi harapan kami sehingga kampung kami yang dulunya dikatakan disebut menjadi wisata edukasi itu kan lebih berkembang lagi. Nah, ini kan kemarin banyak juga ya disebut wisata edukasi, kemudian ada juga pengolahan markisa yang dikabarkan dibuat di Kampung Markisa ini. Nah, kalau sekarang kondisinya bagaimana dan kedepannya bagaimana nih? Ya kalau untuk untuk buah markisa dulu sebenarnya kami itu tidak punya gambaran bahwa kami untuk menanam pohon markisa ya. Awalnya kan markisa itu hanya sifatnya celetehan saja, hanya ungkapan saja ya. Artinya markisa itu mari kita sadar, tapi kok alangkah naifnya kalau kita misalnya disebut Kampung Markisa toh kita nggak ada tanaman markisanya. Nah, kita coba tanam markisa ternyata jadi juga loh. Markisanya jadi juga, hanya bagaimana kita setelah pohon markisa tumbuh, buahnya banyak, bagaimana kita cara mengolah buah markisa itu. Udah hanya kita edukasi buah markisa, kita olah jadi sirup, akhirnya itu menjadi buah tangan dari Kampung Markisa sendiri. Begitu kedatangan daripada tamu-tamu dari luar untuk datang ke Kampung Markisa, kami akan memberikan itu kalau memang buah markisanya memang ada. Kalau pas lagi tumbuh ya artinya berbuah gitu. Hanya saja sekarang itu banyak sekali pohon markisanya yang sudah tidak tumbuh ya. Masih banyak, masih ada sih, ada sekitar 4 lokasi yang tumbuhnya pohon markisa. Tentunya kalaupun misalnya memang itu kita perlukan ya, kalau buahnya ada kita tentunya akan kita buat itu. Biasanya musimnya kapan? Kalau markisa itu sepertinya nggak mengenal musim. Dia nggak mengenal musim. 2 bulan 3 bulan pasti ada, 2 bulan 3 bulan setelah dipetik pasti ada seperti itu. Jadi kita mungkin kalau kita harus membuat dalam bentuk yang banyak, tentunya kita sangat sulit sekali karena tergantung dari buahnya itu sendiri gitu. Tumbuhnya seperti apa. Kalau biasanya itu kan jadi cenderamata. Nah, jadi cenderamata itu menambah pemasukan nggak untuk warga? Kan biasanya sudah dibungkus dengan bagusnya gitu Pak. Mungkin harganya berapa, apanya gitu. Ya dulu waktu masih rame-ramenya kita awal-awal dari Kampung Markisa itu booming ya. Itu banyak sekali tamu-tamu dari luar untuk belajar di Kampung Markisa, belajar tentang bagaimana pengembangan daerah mereka masing-masing, belajar di Kampung Markisa. Nah, kami
di Kampung Markisa membuat sirup itu. Nah, sirup itu kita jual kepada mereka-mereka yang datang ke sini. Waktu itu kami jual sebotol itu 15.000. Nah, itu justru itulah kesulitan kami. Kalau kami harus membuat dalam bentuk yang katakanlah produksi yang harus yang banyak, tentunya kami kesulitan daripada pertama buah. Mungkin untuk pengolahan mungkin tentu kami udah terbiasa mengolah, hanya saja untuk pangsa untuk buahnya sendiri kami yang sangat sulit. Karena lahan kami tidak memungkinkan untuk bisa menanam pohon markisa. Nah, itu salah satunya. Terus yang keduanya juga di sini juga ada buah tangan juga, yaitu semacam siluet daun kering, kerajinan tangan spesial siluet tangan dari Kampung Markisa juga ada. Dan juga ada yang utama juga semacam panganan, itu semacam auco. Di Kampung Markisa juga ada semacam itu. Jadi kalau memang ada yang berkunjung ke Kampung Markisa, tentunya kalau memang mau beli kalau siluet dan kerung tentunya harus inden dulu, atau harus ini dulu ya, via telepon dulu, saya mau bikin, baru nanti setelah datang ke sini baru kita kasih. Tapi kalau tauco insya Allah setiap hari juga ada. Kalau Markisa kita nunggu buahnya aja. Oke, karena berawal dari guyonan tadi deh ya, dan alangkah naifnya kalau memang tidak ada, dan akhirnya ternyata bisa gitu ya. Bisa. Wah, luar biasa. Ya, Pak Upik, selaku tim kreatif Kampung Markisa. Nah, namanya tim kreatif kan harus kreatif, tapi sebaliknya sebelum ke situ, dulu awalnya gimana nih kok bisa punya ide menjadi Kampung Markisa, menjadi punya cenderamata jus Markisa juga dulunya ya, bahkan ada yang di botol. Awalnya gimana, Pak? Ya, kalau berawal mungkin sudah diceritakan dengan yang lain, tapi menurut versi saya, Kampung Markisa itu salah satu bentuk hasil buah tangan masyarakat yang awalnya cuman gimana caranya supaya sampah yang ada di Kampung Markisa ini itu pindah, dan kampung ini ternyata berlangsung mengikuti untuk lomba PHBS tingkat kota, karena dinilai oleh pemerintah bahwa Kampung Markisa ini salah satu kampung kumuh di kota Tangerang. Dan berlanjut setelah itu kami mendapat juara, walaupun juara paling belakang, tapi bukan juara yang kami tuju. Perubahan itu yang menjadi konsep kami, dari yang tidak layak menjadi layak, dari layak menjadi layak kunjung. Akhirnya terus kami meningkat sampai tingkat nasional, dan sekarang pun kami masih tetap diapresiasi oleh berbagai kalangan untuk bisa mengikuti untuk tingkat nasional. Dan sekarang kami pun sudah mendapatkan banyak Instagram. Kami di tingkat nasional itu termasuk salah satunya Kampung Markisa untuk mewakili Provinsi Banten. Nah, itu merupakan satu anugerah buat kami. Mewakili di mana juga? Provinsi Banten. Untuk ajang apa nih? Salah satu platform mungkin mereka merekomendasikan kami mungkin dari sejarah itu untuk bisa di-share ke seluruh masyarakat di Indonesia khususnya, agar bisa mau berkunjung ke Kampung Markisa, karena menjadi sarana edukasi bagaimana caranya kita membangun kampung dari yang tidak dikenal menjadi dikenal. Itu salah satu konsepnya mungkin yang mereka usung, dan kami pun tidak mengetahui kalau mereka mau mengusung, tapi ternyata kami mendapatkan Instagram dan Facebooknya seperti itu ya, kami merasa terhormat gitu ya. Itu dari konsep masalah kampung. Tapi kalau dari konsep masalah kreativitas, tim kreativitas adalah satu motor dari kampung ini, karena perubahan bentuk itu adalah tugas dari tim kreativitas. Dari yang tadinya biasa menjadi luar biasa, dari yang tadinya sederhana menjadi sesuatu, itu tugas dari tim kreativitas. Dan alhamdulillah kami sudah banyak membuat satu perubahan yang menurut masyarakat umum di luar itu menjadi satu nilai plus. Bahkan kami telah dikunjungi
sampai 32 provinsi ya, sampai Anambas, Papua Barat, Aceh mah udah hampir 4 kali. Itu menjadi satu satu kegembiraan buat kami, karena apa-apa yang kami lakukan selama ini ternyata mendapatkan respon yang positif, dan banyak kampung-kampung tematik yang sekarang bermunculan di Kota Tangerang itu mengadopsi dari Kampung Markisa itu satu satu apresiasi yang baik. Ternyata gak sia-sia. Sebetulnya konsepnya mudah sih. Dari tadinya kami individualis, karena sifatnya sampah yang menggunung itu adalah konteks dari sifat individualis itu. Ternyata kami bisa berubah menjadi sifat gotong royong. Dari yang tadinya bertiga, tambah lagi 5 orang, tambah lagi 10 orang, dan akhirnya semua masyarakat mau bekerja. Karena untuk merubah mindset, kalau kita berpatokan kepada mindset itu akan menjadi beban. Tapi kalau kita berpatokan kepada diri kita, bagaimana cara merubah diri kita, itu adalah satu poin yang paling besar, bisa merubah dampak. Nah, untuk apa yang telah kami buat, diantaranya yaitu tadi siluet daun kering. Karena setiap hari kami membersihkan daun-daun yang kering. Ya, tercetuslah di situ bagaimana caranya daun kering ini bisa bermanfaat untuk kita. Nah, ternyata setelah kita rubah, ternyata tanggapannya positif. Sudah para pemimpin di Kota Tangerang semuanya rata-rata sudah buat, sampai provinsi semua buat. Banyak juga dari kalangan yang anggota dewan, banyak. Tapi belum kita kita buat secara besar gitu, dalam konteks hanya inden pesen. Ini butuh pelatihan atau gimana untuk siluet daun kering ini? Sebetulnya kalau untuk siluet daun kering sih, kalau dari kami hanya belajarnya otodidak. Kita banyak lihat tutorial. Sebetulnya siluet daun kering ini cuman beda konsep aja, beda cara pembuatan dan tekniknya itu. Dan akhirnya teknik yang kami buat ini cukup diminati. Karena itu adalah salah satu poin dari kampung wisata itu. Harus ada yang bisa dilihat, harus ada yang bisa dikerjakan, dan harus ada yang bisa dibawa pulang oleh kita. Oke. Ini kan menjadi salah satu oleh-oleh yang cukup diminati ya, dan ternyata dibuat secara otodidak. Kemudian ada juga sirup, kalau tidak salah, sirup Markisa. Itu butuh pelatihan juga atau bagaimana? Atau otodidak juga? Ya, sebetulnya sih konsepnya simpel ya. Dari sirup Markisa itu yang mungkin di kampung-kampung lain seperti di Aceh itu menjadi tanaman hutan ya, yang mereka buat sebagai mainan anak-anak untuk lempar-lemparan. Ternyata di Markisa ini sirup Markisa bisa layak jual gitu. Nah, untuk pembuatannya itu simple juga, nggak membutuhkan teori yang banyak, hanya butuh teknik. Biasanya ibu-ibu di kampung Markisa yang membuat itu, mereka mencoba bagaimana caranya buah Markisa yang ada di kampung Markisa ini bisa menjadi uang. Itu, nah, akhirnya ternyata bisa dirubah menjadi sirup Markisa. Harapan Bapak nih dari tim kreatif nih, selaku ketua tim kreatif, apalagi pandemi tentunya banyak berdampak ya, yang banyak memberikan mungkin keterlambatan dari segi seluruhnya untuk bangkit dari pandemi ini. Bagaimana selaku tim kreatif dari Kampung Markisa? Ya, sebetulnya kita tidak punya program khusus. Yang jelas kita hanya berbuat dan berbuat, itu saja. Masalah penilaian ataupun tanggapan itu nanti urusan nanti. Yang penting kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Walaupun mungkin dalam
apa ya, dalam keterbatasan tetap kita melakukan, karena sedikit itu lebih baik daripada tidak. Ya, untuk Pak Pak Indra nih, Pak Indra ini kan selaku Ya, Pak. Ketua RT 3 ya, Pasar Baru Kelurahan 002. Pak, gimana nih awal, kemudian dan juga setelah adanya Kampung Markisa ini? Dulu kan pastinya bukan begini, Pak ya. Ya, untuk RT 03 dulu apa aja perubahannya, Pak? Yang pokok pertama sih dari awal, kita kan dulu ini istilahnya tempat pembuangan sampah ya, empang dulu, yang dalamnya istilahnya meteran ya, sampai dibuangin sampah itu sampai lewat dari permukaan kurang lebih bisa sampai 3-4 meter. Nah, itu berjalan sampai istilahnya udah puluhan tahun, boleh bilang seumuran saya. Sekarang saya ini udah 48 tahun gitu. Untuk mulai pembenahan ini kita kurang lebih dimulai dari 2014. Pas 2015 kita mulai bergerak untuk pengangkutan sampah yang istilahnya dulu ya boleh bilang nggak layak lah ya. Kalau hujan, banjir juga kan kotoran masuk ke rumah-rumah. Jadi dengan kesadaran kita ini di sini gotong royong untuk membuangin sampah itu pun berlalu sekitar sampai 3 tahunan. Kita hampir tiap minggu kita mengajukan kerja bakti untuk pembuangan sampah itu, dan kerjasama juga dari pihak kelurahan untuk pengangkutan sampahnya itu. Dari situlah kita mulai bergerak sampai ada lurah yang baru itu mulai 2019, 17 kan udah baru menahan ya, mulai kelihatan rapi. Ternyata akhirnya sampai 2019 itu kita dilakukan itu PHB ya, perilaku bersih hidup sehat gitu. Nah mulai dari situlah kita keangkat sama lurah, dibantu jadi istilah swadaya dari masyarakat juga untuk kebersihan. Yang pertama sih kasarnya ya menanam pot, tiap rumah tuh minimal 5 pot gitu kan. Nah dari situ kita namanya swadaya Pak, jadi dari barang-barang bekas apa kita gunakan untuk menanam pohonan. Kurang tambahin teh. Tadi kan dari dari tempat sampah yang pembuangan sampah bahkan kedalamannya udah 1,5 meter Empang ya. empang ya. Dulu kan empang itu bisa 3 meteran lebih lah. Dibuangin sampah sampai naik ke atas itu sampahnya juga sekitar 3-4 meter ke atas. Itu baru berjalan udah puluhan tahun. Boleh bilang ya seumuran saya lah, 50 tahun ada. Kalau sampai sekarang ya. Tapi itu waktu pembenahan itu kan 2015 kita untuk pembersihan itu sampai 2017. Setelah bersih 2018 kan mulai bergerak dari pihak stasi lah, kelurahan melihat istilah yang tadi yang kumuh jadi udah agak rapi. Nah pergantian lurah yang baru 2019 itu kita diangkat masuk PHBS, perilaku hidup bersih sehat, sampai kita dilombakan gitu tingkat Kota Madia. Itu boleh awalnya kita cuman harapan 6 harapan 3. Nah, setelah dari itu kita bergerak terus sampai istilahnya tingkat provinsi. Dari situ kita dapat bersatu ya. Nah, dari situ kita lanjut terus gitu Pak. Itu provinsi apa dulu Pak? Apa? Provinsi apa aja? Banten. Banten ya. Kita masih provinsi Banten. Nah lanjut terus kita akhirnya sampai wali kota pun boleh dibilang setiap ada acara ini Kampung Markisa dipakai tempat meeting juga Pak. Kita kedatangan tamu-tamu juga dari luar kota, boleh Bangka Belitung, Aceh, Papua,
istilahnya hampir seluruh Indonesia pernah kemari Pak. Dan itu pun yang datang bukannya warga biasa, para dewan dari instansi gubernur segala macam sempat datang kemari. Di RT Bapak sendiri, RT 03, perubahan apa aja Pak? Apa ini ya RT Kalau 03 kita tuh? sih, prinsipnya PHBS sih cukup 1 RW Pak. Oh iya. Dari RT 1 sampai RT 4. Hmm. Kita 1 RW ini 02 ada 4 RT. Jadi semua pun mengikuti. Oke, termasuk di RT Bapak ya? Iya. Kalau di RT Bapak itu perubahan-perubahan apa yang ada di perumahan warga? Perumahan warga intinya kita sekarang agak rapi aja Pak. Jadi kan istilahnya pengecetan tanam-tanaman pun agak diurus lah, dirawat gitu. Karena kita sering kedatangan tamu dari luar, kadang-kadang kan namanya tamu itu kan dadakan Pak. Gitu. Jadi yang diutamakan sih kita kebersihannya. Oke. Yang diutamakan, sama istilahnya kalau namanya bersih, kita mau nongkrong dimanapun nyaman Pak. Gitu. Itu satu. Untuk markisanya ada juga di RT Ada. 03? Ada. Lumayan banyak juga. Cuman sekarang ada tinggal 1 gang aja di tempat saya. Oke. Yang gang tengah udah tua mati juga. Apa rapuk, ya itu kan prinsipnya namanya ngebangun kampung ya perlu modal lah. Gitu. Oke. Nah, Dan gimana di pas saat masa pandemi ada kesulitan atau gimana tuh? yang Khususnya di- pastinya kesulitan ya satu, memang kan udah tidak boleh berkumpul. Ya kan itu yang kita jaga, karena kan dari kelurahan sendiri Kak ultimatum dilarang untuk rame-ramean. Ya kita gotong royong pun tadinya hampir tiap bulan lah kasar kan selalu ngadain, sekarang udah agak jarang karena kan dilarang kumpul Pak. Boleh bilang hampir 2 tahun kemarin kita ke vakum. Boleh bilang makanya kita ini kan matilah kasarnya gitu kan, tamu pun gak ada yang datang kan. Nah untuk saat sekarang ini ya kebenaran kita ada bantuan dari luar juga. Ya dari Yayasan Erick Thohir. Baru-baru ini ya kita lumayan kebantu kan masalah pendanaan gitu Pak. Oke. Gitu. Ini kan boleh dibilang tahun ini dari Kelurahan 02 ataupun dari Kampung Markisa ini punya motivasi ingin bangkit lagi gitu ya? Memang sebelum kita ada bantuan dari Bapak Erick Thohir sendiri yayasannya ya, kita memang dari lurah, dari camat udah ultimatum, ayo Markisa bangkit lagi. Cuman kan namanya sekedar omongan Pak, namanya ngebangun wilayah kan kita perlu modal. Sedangkan kita kan juga maaf ya RT RW saya sendiri RT juga kan nggak bekerja, cuman RT 02 aja yang bekerja gitu. Baru-baru istilahnya buat bangun kampung Pak gitu, wilayah. Palingnya ya kita sekedar lah, paling kita yang ini kan tenaga kita. Nah, kebenaran kemarin kita ada pengenalan, akhirnya bisa ada bantuan juga dari Bapak Erick Thohir, kita bersyukur. Makanya barulah kita mau bangkit kembali dengan dasar ya kita ada pegangan Kak untuk pendanaan itu. Menurut Pak Indra apa aja yang diperlukan oleh Kampung Markisa untuk kedepannya atau mungkin sudah punya konsep yang ingin dibangun di sini? Untuk garis besarnya sih kita memang akan membentuk, kita udah baru bentuk paguyuban lagi nih Pak untuk RW 02. Dari situ kita akan rencananya kan apa yang dibutuhkan untuk warga kita akan sharing, dan nanti pun kita akan coba minta bantuan gitu kan, apalagi yang urusan pendanaan ya. Prinsipnya namanya warga kan sekedar Pak, di telepon itu nggak bisa setiap saat kita minta kan, selalu ada kan, nggak mungkin. Untuk Pak Rizal, apa aja Pak di RT 02 yang mengalami perubahan semenjak adanya Kampung Markisa ini? Ya, yang pertama sih ya awalnya itu yang tadinya tempat kumuh yang nggak layak hunilah untuk warga, yang dulunya kita sering diserang penyakit apabila ada pancaroba gini, perubahan cuaca atau musim dari panas ke hujan, itu kita ada perubahan, total perubahan.
yang tadinya nggak layak huni kampung ini jadi layak huni. Dan itu pun banyak perubahan yang kita dapat dari kekompakan semua warga. Jadi ya yang tadinya kita kumuh, kompak, warga untuk berubah pola hidup mereka. Gak mungkin kan mereka juga pengen diserang penyakit terus. Jadi perubahan itu yang emang kita rasakan signifikan banget. Jadi dari adanya Kampung Markisa kita banyak dapat manfaat dari Kampung Markisa itu. Di RT 02 sendiri apa aja yang sumbangsih di Kampung Markisa ini? Mungkin sama dengan RT 03 di mana semua pekarangan mungkin ada juga pohon markisanya, atau khusus untuk penataan bunga atau bagaimana? Kalau untuk wilayah 02 kebenaran titik kumpul ada di RT 02. Oh, titik kumpulnya. Ya, Oke. titik kumpul dari Kampung Markisa itu bilang kantongnya ada di RT 02. Jadi yang kalau dilihat pusatnya emang pusat di RT 02. 02. Jadi kalau untuk tanaman total dari RW 2 itu seluruhnya hampir sama. Karena memang pusatnya, jadi keasriannya yang harus Ya, tetap diutamakan. terjaga gitu ya. Oh, keasrian kebersihannya gitu ya. Nah, di masa pandemi kemarin itu kan sempat parah tuh ya, dari Maret 2020 hingga 2021. Apa-apa aja yang berubah yang mungkin yang baru sekarang bisa dirasakan? Dari semenjak pasca pandemi itu ya kita emang mengalami dibilang mati suri. Dalam arti mati suri itu dari kegiatan doang yang matinya ya. Tapi pemeliharaan lingkungan tetap kita jalankan, tapi dari rumah ke rumah saja. Jadi itu doang yang kita itu. Di 2022 ini kan sio macan air ya. Nah, dari RT 02 gimana nih ide-idenya mungkin, atau pengennya gimana nih di Kampung Markisa ini? Kalau itu sih ya yang saya harapkan dan pengurus Markisa harapkan itu banyak perubahan. Kedepannya kita bakal ya mungkin ada perubahan dari spot selfie atau ya wahana-wahana untuk bermain anak. Kita udah punya rencana untuk penambahan spot selfie, karena kita juga mungkin nanti bakal kedatangan tamu juga, dan itu pun kita harus sediakan tempat-tempat selfie, karena daya tarik itu memang dari spot selfie itu. Dan untuk menarik pengunjung pasti kita akan berubah total untuk kedepannya. Oh, berarti fasilitas ya Fasilitas. yang paling diinginkan gitu ya. Oke.